Halo, halo. Saya nggak sadar ya, udah live ya ternyata ya. Halo, halo, bentar ya. Halo, waduh ada Bro Ender lagi nih. Halo, 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 bentar. Bentar ya. Lama nggak jumpa ya. Halo, halo, oke teman-teman, ini ada dari mana? Ada dari Bro Hendra, ada dari Kak Fania ya. Oke ya. Eh, Sebelumnya selamat datang teman-teman di live kelas copywriting ya. Jadi live class ini adalah acara atau bulan dua kali dalam sebulan gitu kan, di mana teman-teman nanti bisa tanya-tanya langsung sama saya gitu kan. Dan nanti di akhir sesi teman-teman ada sesi networking ya. Jadi di live class kali ini sebenarnya saya nggak ada topik khusus sih. Jadi kayak lebih ke kita Q&A ringan aja sih sama ngobrol-ngobrol. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kak Fania kayaknya ada yang mau di-review ya kontennya ya. Boleh di-share di kolom chat mungkin. Nanti kita review sama-sama ya. Kalau saya review dari sosial medianya mungkin dari ini ya, segi copywriting-nya ya. Jadi nggak segi followers, terus dan lain-lain, itu kan udah beda topik berarti, ke sosial media marketing-nya. Silakan, Kak Fania boleh mungkin di-share di kolom chat. Sambil saya penasaran nih, teman-teman perkembangannya gimana nih selama ini? Apakah ada kesulitan atau apa gitu? Saya lupa blast ini ya, harusnya saya blast, link-nya ini ke ya member ya, cuman nggak apa-apa ya. Saya hanya info di Telegram, nggak apa-apa. Karena mohon maaf sebenarnya saya agak keteteran teman-teman, jadi belum update modul lagi karena saya lagi ngerjain, chat ini ya, apa, script writing sih untuk bot sih. Jadi ada klien gitu kan, dia minta untuk buatin, flow chart gitu. Jadi dia itu rencananya buat bot, yang mana botnya itu nanti gimana kayak botnya itu harus balas apa, terus gimana caranya orang itu bisa terpersuasi lewat botnya. Nah, nanti itu yang saya lagi buat sih. Jadi ya ngerjain itu lumayan, ya menantang teman-teman ya. Kayaknya saya belum bisa update lagi nih. Eee, Bentar ya, saya japri Kak Fania mungkin, katanya mau dibedah. Boleh Kak Fania cek di Telegram ya. Nanti kalau misalkan boleh dibedah, secara publik sini, saya bantu bedah deh langsung. Tuh, jadi nanti teman-teman yang lihat, record-nya juga dapat belajar sesuatu ya. Kalau Bro Hendra sendiri gimana? Sibuk apa sekarang? Oke ya, ini Instagramnya sudah ada. Saya share screen ya. Sibuk kerjaan utama, mantap. Kerjaan utamanya eh, apa emang buatin kopi ya kayaknya. Cuma nulis agak lama. Oh bentar ya. Saya share screen-nya share screen window aja deh. Gimana ya caranya? Oh bentar. Oh bentar ya. Saya ini belum dibenerin. Wait. Nah, ini dia. Ini dia. Oke. Oke ya. Wah, banyak banget yang live hari ini. Oke, jadi kita akan bedah Instagramnya vaniapic.house. Oke, saya udah dari segi copywriting-nya ya. Oke. Nah, kalau misalkan konten ini, tips yang aku sudah share secara japri juga sama Kak Fania, sebaiknya itu kalau bisa sih font-nya itu disamain semua sih, jadi agak, terlihat lebih rapi gitu. Mungkin inspirasinya siapa ya? Inspirasinya Isambel kali ya? Oke. Oke, ya.
Nah, ini kalau kelihatan ya. Bentar. Suara saya oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat, Istanbul ini kalau dari segi desain ini kan enak dilihat. Kenapa? Karena font-nya itu mirip-mirip, sama gitu kan. Mayoritasnya sama kayak ini. Ini kan sama font-nya. Walaupun isinya beda-beda, jadi kayak lebih rapi. Nah, kalau misalkan yang punyanya Kak Fania, itu font-nya beda-beda jauh. Jadi kayak terlihat amburadul gitu. Jadi nggak ini kurang dilihat. Terus mungkin kalau misalkan saya beda copywriting-nya, nah ini tips juga buat teman-teman yang ini ya, apa, buat konten di sosial media gitu kan. Biasanya itu kalau kita akun jualan, itu kan kadang bingung gitu kan, mau bikin akun konten apa. Nah, kalau saya dulu jalan agency, teman-teman. Itu ada ininya, apa, ada patokannya. Jadi hari pertama, Senin misalkan, itu hard selling gitu kan. Jadi ya copywriting-nya seputar hard selling. Terus hari kedua itu mungkin tips gitu kan. Jadi kalau makanan ini mungkin bisa tips apa? Katakanlah kalau makanan ini ya untuk si kecil gitu kan. Jadi target marketnya itu lebih ke anak-anak. Nah, mungkin bisa tips apa, snack yang apa, 3 tips untuk memberikan snack buat anak kecil gitu kan, atau memilih snack buat anak kecil. Misalkan, yang pertama hindari MSG dan lain-lain gitu. Terus hari ketiga itu behind the scene, itu juga boleh. Jadi, behind the scene kayak, behind the scene packing-an dan lain-lain. Terus hari keempat itu biasanya tutorial, hari kelima itu kuis. Biasanya sih seperti itu saya ya, tapi itu nggak jadi patokan khusus sih buat teman-teman, itu untuk memudahkan aja ya. Terus kalau misalkan kita review gitu kan, nah di bagian sini. Nah, ini kan, judulnya bisa ditambahkan mungkin. Contohnya seperti 3 manfaat telur yang nggak banyak orang tahu misalkan, atau 3 manfaat telur yang wajib Bunda tahu. Nah, kalau misalkan kayak manfaat telur gini aja, ya kurang persuasif sih, kayak orang hanya, "Oh, ya gitu aja manfaat telur," gitu kan. Tapi Kak, 3 manfaat telur yang wajib kamu tahu, itu kan kayak, "Wah, apa nih? Saya kayaknya belum tahu nih." Atau 3 manfaat telur yang nggak banyak orang tahu, Kak, orang kan merasa penasaran gitu kan. Itu curiosity headline ya. Oke, jadi untuk headline-nya bisa ini, apa, dibuat lebih bikin orang penasaran lagi, teman-teman, ya, Fania. Oke. Nah, ini, hard selling gitu kan. Oke, hard selling. Nah, kalau di sini kan, kalau secara, saya nggak tahu ya kalau misalkan strategi branding-nya gimana, tapi kalau misalkan kita ngomongin dari copywriting, ini hanya lebih ke informasi aja, teman-teman. Jadi buat orang ya biasa aja gitu kan, karena copywriting kan tujuannya untuk mempersuasi kan, untuk membujuk kan. Maka dari itu, mungkin alih-alih kalau kita bilang bahwa ya Fania Beko sudah berdiri sejak 2018 sampai sekarang, kenapa nggak diubah angle-nya bisa seperti 3 alasan kenapa kamu harus mencicipi roti dari Fania Bekos. Misalkan yang pertama, udah 4 tahun gitu kan berdiri, terus yang kedua dibuat, fresh gitu kan, terus menggunakan, apa, misalkan apa ya, saya dulu pernah nulis kopi untuk produk roti itu keunikannya dia itu nggak ada glutennya gitu. Jadi nggak ada pengawet, nggak ada perasa gitu. Nah, kalau misalkan keunikannya Vania Beko seperti ini bisa disertakan. Tapi intinya adalah dalam teman-teman membuat headline, itu pastikan headline-nya itu, jangan hanya berisi informasi aja teman-teman. Karena kalau misalkan informasi aja, ya orang sudah, "Oh, ya udah," gitu aja. Tapi teman-teman bisa menggunakan curiosity headline mungkin. Atau teman-teman juga bisa menggunakan, langsung benefit headline juga bisa gitu kan, gitu. Oke. Nah, ini testimoni ya. Jadi kalau testimoni sih menurut saya lebih lebih ini sih, lebih menarik kalau misalkan ada ini, eee, ini capture WA-nya gitu. Jadi kalau seperti ini kan kayak kita yang buat-buat testimoni sendiri kan. Tapi kalau misalkan ada testimoni WA, walaupun testimoni WA memang bisa ya tetap bisa dibuat sih, tapi kan orang kayak beda gitu kan sama mereka lihat seperti ini langsung ya, itu bisa ditambahkan. Apalagi ya? Nah, di bagian sini, nah ini kan seperti ini ya, ini kan sayang banget kalau misalkan nggak ada headline-nya. Jadi headline itu penting banget teman-teman. Judul gitu kan,
itu bisa menarik perhatian mereka dalam pastikan teman-teman saat buat judul itu bisa menarik perhatian orang lain dalam 3 detik pertama, teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa menarik perhatian kayak gini, ini kan, kalau saya jadi orang asing gitu kan, saya nggak tahu ini apa maksudnya. Jadi karena saya nggak tahu, ya menurut saya, ya kenapa saya harus klik? Jadi ya saya skip aja gitu kan. Tapi kalau misalkan, ini apa contohnya? Mmm, nah misalkan judulnya dibuat seperti ini, apa ya, behind the scene mungkin pembuatan lasanya gitu kan. Jadi ya di judulnya gitu kan. Atau apalagi kira-kira? Nah itu nanti, Kak Fania bisa explore. Karena kalau misalkan hanya seperti ini, itu, orang merasa nggak akan ngeklik sih, gitu ya. Oke. Jadi kalau saran dari aku, yang pertama, font-nya itu bisa pilih beberapa font yang dominan, jadi nggak terlalu banyak. Lalu yang kedua, nah untuk seperti ini itu bisa ditambahkan headline-nya. Jadi nggak hanya foto produk aja, tapi ada kata-katanya gitu, gitu. Nah kalau, teman-teman kalau mau cari inspirasi mungkin bisa sama ini ya, ini dulu, klien saya juga sih. Oh, ya dari segi desain sih ya ya biasa ya. Siapa ya yang bagus ya? Mungkin teman-teman pernah lihat yang bagus gitu nggak sih? Yang bener-bener kayak menggugah selera gitu, Canvas katakanlah ya. Oke. Nah ini kan, rapi gitu nggak sih? Dari tone warnanya kalau misalkan, ini terang seperti ini kalau makanan. Sebenarnya teman-teman bisa lihat polanya sih. Misalkan gitu kan, hard selling, hard selling, terus di sini, quotes gitu kan, terus hard selling, terus ini apa lagi, tapi di sini nggak ada polanya sih. Kalau dulu teman-teman saya jalan social media agency itu ada polanya. Jadi, di sini hard selling, terus di sini tips, terus di sini tutorial, terus di sini quotes, terus di sini apa gitu kan. Jadi sudah ada polanya. Nah itu teman-teman bisa buat, gitu sih. Terus kalau misalkan teman-teman, mencari kayak konten yang winning gitu kan, itu teman-teman harus sering-sering ini, sering-sering explore. Misalkan Kak Fania buat nih, oh ternyata konten yang seperti ini nih, transisi dengan, durasi pendek gitu kan, itu paling banyak mendapatkan likes-nya. Nah itu Kak Fania bisa eksplorasi konten-konten yang seperti ini yang lebih banyak, karena bisa jadi itu winning kontennya, gitu. Nah, seperti ini kan judulnya juga bisa dibuat yang lebih penasaran kan. Misalkan, mmm, fakta di balik buah yang nggak banyak orang tahu, misalkan seperti itu gitu kan. Nah, baru, mungkin bisa buat karusel juga gitu kan di slide keduanya, buah banyak digemari karena apa gitu kan, terus manfaat buah, gitu. Cuman kalau memang akun, jualan ini agak tricky sih teman-teman. Tapi kalau jualan makanan itu kalau bisa sih perbanyak ininya, apa, ini, makanannya langsung dengan foto yang lebih oke, lebih kayak terlihat bikin ngiler gitu. Kalau saya akan menghindari kayak gini teman-teman, yang kayak template-template gini. Lebih banyak difotoin makanannya. Contohnya kayak apa, kita buka random aja ya. Sambil teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya ditanyakan ya. Kurang sih. Apa ya yang menarik ya? Apa ya? Mmm, mmm, nah, kalau bisa sih dibuat banyak makanan gini teman-teman, yang langsung hard selling gini nggak apa-apa. Karena kalau di Instagram itu, kalau kita jualan itu biasanya kan ya dibuat katalog produk, gitu. Jadi kalau misalkan kalau kayak akun saya gitu kan yang lebih banyak edukasi, itu ya beda gitu kan tentu cara mainnya.
Jadi judulnya harus dibuat penasaran, terus isinya, terus call to action-nya. Tapi kalau makanan itu biasanya copywriting-nya nggak kayak gimana-gimana, tapi lebih mengedepankan visualnya sih, gitu. Karena yang saya perhatikan itu, teman-teman. Dan dari beberapa orang yang saya tanya juga, pas dulu saya riset gitu kan untuk copywriting produk makanan, dan mereka setuju kalau misalkan visual itu harus menjual, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ini, saya akan hindari yang template seperti ini sih. Ini kan kayak template gitu kan. Mending saya langsung foto makanannya, tapi fotonya lebih terang gitu kan. Terus dikasih ini, dikasih, tulisan gini nggak apa-apa. Nah, ini kan tulisannya nggak kelihatan juga gitu kan. Nikmati kelezatan puding susu. Nah, nikmati kelezatan ini kan agak nabrak kan sama yang ini. Jadi visual itu juga penting teman-teman, khususnya di Instagram ya. Oke, menjawab pertanyaannya Kak Fania. Nah, kalau misalkan Kak Fania sering kesulitan buat copywriting itu nggak apa-apa, semua orang juga ngalami, saya juga ngalami ya. Tapi memang itu kita harus sering baca sih, harus sering baca, harus sering nulis gitu kan. Nah, selesaikan modul juga nanti Kak Fania juga terbiasa kok. Karena agak susah teman-teman kalau misalkan kita ini ya kita pertama kali nulis copywriting. Karena kan kita belum terbiasa gitu kan, oh mulai dari mana nih. Sebenarnya caranya simpel teman-teman, yang 3 hal itu kan yang dimodulkan. Teman-teman pertama harus tahu dulu mau nulis buat siapa, terus yang kedua, harus tahu keunikan produk atau jasanya, terus yang ketiga medianya di mana. Nah baru ketika teman-teman sudah selesai menentukan itu, teman-teman bisa pilih salah satu headline-nya. Jadi di video kelas copywriting kan ada 13 judul, pilih aja salah satu nggak apa-apa. Misalkan oke, saya mau pakai curiosity headline nih, terus, untuk formulanya apa? Katakanlah, formula saya mau pakai formula AIDA katakanlah. Ya udah tinggal dibuat aja copywriting-nya. Yang pertama judulnya, terus, isinya, terus call to action-nya. Walaupun formula ini sebenarnya ini ya teman-teman ya, nggak jadi patokan sih. Jadi teman-teman nggak harus pakai formula kok. Formula itu untuk memudahkan aja. Biasanya saya nggak pernah pakai formula teman-teman, tapi paling sering itu saya teman-teman. Jadi biasanya, saya buatin problem gitu kan. Misalkan, "Kenapa ya saya sudah sering posting tapi kok nggak closing-closing?" Misalkan seperti itu. Nah, itu kan problemnya. Terus, saya tambahkan lagi nih, apalagi zaman sekarang itu, apalagi apalagi katanya persaingan makin ketat gitu kan, semakin banyak orang yang masuk ke dunia online dan, algoritma terus berubah dan lain sebagainya. Tenang aja, kamu nggak sendirian gitu kan, perkenalkan saya siapa. Nah, itu kan udah pola PHS sebenarnya, problem, agitate, solution. Nah, biasanya produk, makanan itu nggak bisa pakai pola yang seperti ini. Kenapa? Karena kan ya, kalau makanan itu, kalau kita pakai pola seperti itu, orang kan akan kayak, "Apa sih, basa-basi," gitu kan, "langsung aja lah apa," gitu ya. Kalau biasanya edukasi, itu boleh. Kenapa? Karena orang kan biasanya butuh diedukasi dulu. Kayak teman-teman nih, gabung kelas copywriting gitu kan. Kenapa teman-teman mau gabung? Mungkin karena saya gitu ya yang buat ya. Atau mungkin karena teman-teman merasa kayak, di landing page-nya itu kayak, "Oh iya bener juga ya. Oh iya kayaknya ini menarik nih." Jadi ya ada polanya kalau edukasi. Sementara kalau produk-produk yang general seperti makanan, fashion, itu biasanya kita bisa langsung jualan, kecuali itu punya, makanannya atau fashion-nya itu punya keunikan khusus. Nah, itu biasanya butuh edukasi, tergantung ya. Coba Tania Parfum, ini udah beda industri tapi. Oke ya, oke sih. Cuman kalau parfum ini saya kok lebih suka ini ya, mmm, saya lebih suka ini sih, tapi tergantung sih. Kalau ini kan yang ini ya, yang ingin diangkat kan kayak kesan mewah gitu kan. Jadi ya dari segi desain, ini juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menulis copywriting untuk produk premium itu biasanya menggunakan bahasa Inggris, dicampur-campur gitu. Terus ini juga kebantu dengan branding-nya sih. Jadi branding-nya udah kuat ya. Nah ini kalau bisa dikasih headline gitu, sama dikasih cover. Ini apa video kan. Kalau bisa dikasih headline sama dikasih cover ya. Jadi, orang tahu ini apa gitu kan.
gitu sih. Nah, kalau ide konten itu dikembalikan ke strateginya sih. Ya, jadi, kalau misalkan, saya misalkan Kak Fania tanya nih, saya bingung lagi mau buat konten apa. Nah, itu aja diulangi polanya gitu kan. Jadi hari pertama apa, hard selling, hari kedua apa, misalkan tips, hari ketiga tutorial, hari keempat resep gitu kan, hari kelima behind the scene. Nah, itu aja diulang-ulang terus. Tapi, mungkin hari ke-6 sesekali bisa lihat, konten apa yang lagi viral gitu kan. Misalkan transisi apa yang lagi viral, nah itu diikuti. Jadi nggak melulu kayak, harus hari ini, enggak, tapi bisa lebih dieksplor. Nanti kalau misalkan, oh, konten yang ini lagi viral nih, lagi naik nih, terus kamu coba, oh ya viral juga, jangkauannya bagus. Nah, konten itu diperbanyak. Jadi mungkin hari, 6 buat, hari ke-7 juga buat gitu. Jadi diperbanyak volumenya, gitu. Karena kalau misalkan akun jualan teman-teman, copywriting-nya sebagus apapun itu memang agak susah untuk akun jualan ya, agak susah naik. Kenapa? Karena kalau di Instagram, ini beda ya, ini saya share juga tentang sosial media ya. Karena kalau di Instagram teman-teman, itu, kalau teman-teman bukan siapa-siapa, itu susah naiknya. Dan untuk menjadi siapa-siapa, itu butuh proses, itu Instagram. Sementara kalau TikTok, itu kamu bukan siapa-siapa, itu bisa langsung gampang naik. Makanya kebanyakan kalau teman-teman lihat itu, orang-orang juga mulai aktif di TikTok sih. Jadi ya bisa dipertimbangkan untuk masuk TikTok juga ya, gitu. Karena kalau di TikTok itu gampang banget teman-teman viralnya. Dan di TikTok itu, copywriting-nya juga beda teman-teman dengan ini ya, apa, Instagram sih kalau kalau saya perhatikan ya. Di TikTok itu, kita bahas sesuatu yang kayak, receh teman-teman, itu gampang naik dengan bahasa-bahasa yang sederhana gitu kan. Contoh nih, saya tunjukin ini ya, TikTok-nya SMM ya. Ini saya ngetes teman-teman, dan ya benar gitu kan, ini lumayan gitu kan. Mana ya, yang saya sengaja ngetes itu ya viral dengan, ini apa, ini ya. Nah kalau teman-teman lihat ini rahasia sosial media marketing Gary V, itu nggak terlalu viral. Padahal ini kontennya sama persis dengan yang ini. Mana sih? Mana sih? Nah ini, cara mencuri followers orang lain. Padahal ini sama persis teman-teman, tapi dengan saya mengubah headline-nya, orang akan berhenti scrolling kan. Jadi teman-teman wajib tahu bahwa kalau misalkan teman-teman membuat copywriting, terutama khususnya, ya dimanapun sih, entah itu offline atau online, itu kan kita wajib menarik perhatian mereka dalam 3 detik pertama. Nah, gimana caranya menarik perhatian mereka dalam 3 detik pertama? Biasanya itu, kalau di kasus saya ya, itu konten dengan curiosity ya, jadi membuat penasaran itu paling perform kalau di saya. Maka dari itu saya sering membuat judul-judul yang membuat orang yang penasaran. Contohnya seperti ini. Ini ya, sorry. Contohnya seperti ini. Kenapa saya nggak membuat judul cara mendapatkan followers, tapi saya membuat judul yang ya bisa dibilang negatif gitu kan, cara mencuri followers orang lain. Kenapa? Karena saya sengaja gitu kan, sengaja karena saya tahu kalau di TikTok itu yang kontroversi-kontroversi gitu gampang naik ya. Alhasil saya coba dan oh ya, bagus juga gitu kan hasilnya. Ya udah, ya saya, mulai perbanyak, konten-konten seperti ini kan. Ini teman-teman lihat lagi, cara mencuri ide konten orang lain, ini juga lumayan 99.000 views. Kenapa lagi-lagi? Karena ya headline-nya gitu kan. Jadi pentingnya buat teman-teman itu, tahu polanya, headline-nya apa yang paling perform di tempatmu gitu kan. Ini contoh lagi, oh, jadi ini toh algoritma Instagram Story. Ini kan membuat penasaran juga kan. Nah, kayak gimana algoritma Instagram Story? Ya udah saya berhenti, scrolling, saya nonton, oh ini apa sih? Oh gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ya memang kita harus sering tes dan ukur sih teman-teman. Walaupun ya nggak selalu viral juga gitu kan. Ada banyak faktor ya. Tapi intinya adalah saat teman-teman, tahu polanya teman-teman, teman-teman bisa mengulanginya terus-menerus teman-teman ya. Jadi memang harus sering tes dan ukur teman-teman. Mana lagi yang menarik ya untuk kita jadikan studi kasus ya? Gitu ya. Terus teman-teman kalau ngomongin tentang konten gitu kan, itu teman-teman bisa lihat polanya gitu kan, karena ini studi kasus yang saya lakukan teman-teman ya. Nah kalau teman-teman lihat di akun saya personal, kenapa akhir-akhir ini saya hanya membuat video-video seperti ini?
Ini ya, kalau teman-teman lihat ya. Kenapa copywriting saya hanya seperti ini akhir-akhir ini? Ini ya, nih. Kenapa hanya seperti ini? Hanya tulisan-tulisan gini aja. Karena saya lagi ngetes, teman-teman ya. Jadi, dulu teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini saya buat video 1 menit, oh, ini ya, ini. Yang 1 menit, yang ngevlog, ya, ini yang ngevlog panjang kali lebar. Nah, yang ngevlog ngomong panjang kali lebar itu view-nya dikit gitu kan, cuman berapa? 6.000, 4.800, 4.700 dan lain sebagainya. Ini ya. Nah, ini buatnya susah gitu kan, jangkauannya rendah gitu kan. Alhasil saya mencoba ide baru teman-teman, copywriting baru dengan contoh copywriting seperti ini, cuma tunjuk-tunjuk aja gitu kan. Headline-nya sama gitu kan, membuat penasaran, tapi isi kontennya cuma tunjuk-tunjuk aja gitu kan. Nah, cuma 7-7 gitu aja teman-teman. Tapi jangkauannya lebih bagus. Alhasil saya mencoba gitu kan, membuat konten 7-7 aja. Ya jangkauannya oke. Terus sekarang saya lagi mencoba ini, membuat konten yang tulisan kayak gini aja. Dan saya lihat responnya kayak gimana. Jadi teman-teman saat membuat copywriting, entah itu untuk konten media sosial, entah itu untuk iklan, entah itu untuk landing page, itu penting banget buat teman-teman selalu melakukan tesan ukur, teman-teman. Mana yang paling perform di tempat teman-teman? Kalau misalkan, oh ini nih di copywriting seperti ini dengan judulnya membuat penasaran, terus visualnya mungkin visualnya itu apa misalkan ada mukanya saya gitu kan, misalkan atau ada foto makanan, nah itu kamu bisa ulangi terus. Atau ada orang makan misalkan, nah itu kamu bisa ulangi terus kalau misalkan itu bagus di tempatmu. Nanti kalau misalkan itu udah nggak bagus ya kamu harus cari angle copywriting lain. Misalkan apa misalkan modelnya ganti anak kecil misalkan. Nah, itu bisa dites. Jadi memang selalu kita harus tanda ukur teman-teman ya untuk dalam menulis copy atau mencari ide copyright ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan mungkin? Boleh banget ya. Saya juga penasaran nih teman-teman sampai mana gitu kan perkembangannya. BTW kalau misalkan teman-teman ada waktu senggang, teman-teman boleh ini ya, isi feedback dong di kolom feedback form ya. Mana sih? Saya share di sini ya. Jadi feedback form ini saya baca teman-teman dan harapannya itu dari feedback form ini kelas copywriting ini dapat lebih baik lagi teman-teman. Jadi saya juga berpikir gitu kan, apa ya kira-kira yang bisa ditambahkan untuk teman-teman di ini ya kelas copywriting ya. Apakah itu tambahan modul? Mungkin kalau tambahan modul teman-teman butuh tambahan apa? Yang saya tambahkan mungkin rencananya ini bongkar copywriting ya. Jadi lebih banyak volume video-video bongkar copywriting. Harapannya dari bongkar copywriting itu teman-teman bisa menemukan banyak ide. Karena kalau misalkan kendala kita dalam menulis copywriting itu kan biasanya itu kan ide kan, diksi gitu kan. Diksi itu kayak ini ya apa pemilihan kata. Jadi kayak kosakatanya habis kok itu aja gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan saat kita membaca, sering membaca. Tapi kan mungkin teman-teman juga nggak ada waktu juga kan untuk baca. Alhasil ya gimana caranya? Teman-teman bisa nonton aja, nonton video yang sudah saya buat ini gitu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, kita bisa lanjut sesi networking aja deh. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman ya. Karena saya kebetulan belum ini sih menyiapkan hmm, menyiapkan bentar, mana sih? Menyiapkan ini khusus ya. Menyiapkan materi khusus untuk live. Mhm. Oh ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke sesi networking aja ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Biasanya itu saya ngobrol-ngobrol sama Bro Hendra ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, nanti bisa ikutan. Jadi setelah saya close ini, nanti kan ada kayak meja kecil-kecil itu teman-teman. Satu meja itu isinya 8 orang. Yang mana nanti teman-teman bisa gabung ke meja itu dan
Ya, teman-teman bisa mendengarkan percakapan apa sih yang ada di meja itu ya. Jadi kita bisa ngobrol santai, nggak harus tentang copywriting, boleh, tentang sosial media boleh, tentang digital marketing boleh, tentang, bisnis teman-teman juga boleh, jadi bebas. Jadi harapannya kelas copywriting ini nggak hanya ini teman-teman, nggak hanya jadi, komunitas copywriting gitu kan, terbesar di Indonesia, amin gitu kan. Tapi harapannya teman-teman juga bisa networking satu sama lain. Jadi ya bisa teman-teman baru, koneksi baru, dan lain sebagainya. Oke, kalau nggak ada, thank you teman-teman. Saya kembalikan ke ruangan ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngobrol satu sama lain.